Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, Kunian hadir di tengah-tengah kita Bapak Letkol Armet Tribudi Wijaya SH. Beliau adalah Komandan Kodim 0404 Muara ini. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Serasan Radio. Kayaknya perlu salam komando. Salam komando. Oke, saya panggil Patri ya. Monggo Pak. Patri, izin Patri, ini acara kita namanya Sersan Mangrasan. Sersan itu artinya serius tapi santai. Mangrasan. Mangrasan itu adalah ikonnya kita. Radio Serasan. Jadi Serasan ikonnya kita Mangrasan. Iya. Nah, sersannya itu serius tapi santai. Izin Pak, mulai kapan kita berdinas di Kodim ini, Pak? Sebelumnya perkenalkan saya Letnan Kolonel Armet Tribudi Wijaya. Saya lulusan Akademi Militer tahun 2004. 2004 lagi. Ya, jadi saya masuk di Akademi Militer tahun 2001. Kemudian lulusnya di tahun 2004. Saya masuk di sini sebagai Komandan Kodim Morenim itu tanggal 3 Agustus 2024. Nah, sebelumnya Pak, kita sebelumnya saya berdinas di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Kurang lebih ada hampir 8 bulan di sana. Sebelumnya lagi saya dinas di Yon Armet 15 di Martapura Oku Timur. Ya, selaku komandan batalion di sana. Tahun 2025 ini Pak Tri ya, TNI AD khususnya akan melakukan rekrutmen penerimaan baru untuk prajurit. Betul. TNI AD. Nah, itu gimana Pak Tri untuk wilayah masing-masing kodim mendapatkan tugas apa nih arahannya gimana? Silakan di ini. Jadi gini Bang, intinya pada tahun 2025 ini kita ada rekrutmen calon tamtama. Jadi sumber militer Angkatan Darat ini ada 3 strata Bang. Ada tamtama, ada bintara, dan ada perwira. Tahun ini di awal tahun 2025 ini nanti akan kita laksanakan penerimaan atau rekrutmen tamtama. Jadi ini seluruh wilayah atau seluruh Indonesia agar bisa mempromosikan, menyampaikan pada seluruh warga negara yang kira-kira masuk kriteria dan berminat mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Darat. Itu dipersilahkan. Selama rekrutmen Bang, pada intinya selama rekrutmen, selama tes, selama kita melaksanakan seleksi, itu semuanya gratis. Pendaftaran gratis, melaksanakan tes gratis, sampai dengan pendidikan gratis. Intinya tidak ada pemungutan biaya. Jadi kalau di luar itu nanti ada bunyi berkembang dengar-dengar nanti isu ada bayar, kemudian lewat calo. Nah, itu jangan percaya Bang. Karena saya juga dulu gratis Bang. Saya dulu juga gratis Bang. Dan saya dulu lama Bang. Tesnya lama. Iya, tesnya dulu mulai dari di wilayah Supanda, Panda, dan Pusat. Lama Bang, dari kampung lah Bang. Dari kampung, kemudian kita naik lagi tesnya agak di wilayah. Kemudian baru di pusat itu Bang. Dulu saya dari Sidoarjo, Surabaya tes ke Malang. Berarti Sidoarjo di Kodim. Ya. Surabaya kodamnya baru dikirim ke di Malang lagi, tingkat kodam lagi, kemudian balik ke Surabaya lagi untuk pantuhin, baru kita ke Magelang. Di Magelang kita tes lagi dari nol Bang, dari awal lagi kita tes. Di mana di ininya di mana? Di pusat, di pusatnya. Kita tes lagi dari awal dan alhamdulillah dengan dalam waktu yang panjang itu udah dipungut biaya Bang, gratis. Tadi kan Patri cerita kalau Akmil ya dari ini. Nah, kalau yang untuk prajurit ini sama nggak? Apa tuh garis besarnya ini Pak? Sama, secara garis besar sama. Jadi selama rekrutmen, selama tes, dari awal sampai dengan terakhir, kemudian sampai dengan nanti ikut pendidikan, itu nggak akan dipungut biaya. Nggak ada calo, itu nggak ada Bang. Kemudian nanti kalau ada yang isu bayar sekian supaya masuk, nggak ada. Nah Pak, untuk pendidikan si calon ini? Selama pendidikan juga semuanya gratis Bang. Dari pakaian, nanti dapat kesehatan, makan, vitamin, bahkan uang saku juga dapat. Uang saku ya. Dapat. Berapa lama pendidikannya? Masa pendidikan?
Kita beda-beda Bang ya. Kalau Tamtama, Bintara, Perwira juga beda. Kalau nanti Tamtama ada 2 tahap pendidikan Bang. Pendidikan pertama, kemudian ditambah dengan pendidikan kecabangan. Oh, kecabangan. Iya, jadi ada 2 tahapan pendidikan. Tamtama, Bintara juga sama. Itu yang kita kenal, maaf Pak Tri, kalau salah. Itu yang kita kenal secatam itu ya? Ya, benar ya? sekolah calon Tamtama. Ya. Nah, syaratnya apa syarat pendidikan si calon ini? Minimal pendidikan? Iya. Ada persyaratan-persyaratan Bang, ini saya bacakan Bang, lebih detailnya Bang ya. Ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan lain, ada persyaratan tambahan, juga ada persyaratan yang punya prestasi. Nah, ini kalau persyaratan umum ini Bang ya, yang jelas warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian setia kepada NKRI, kemudian umur minimal 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan ya, minimal. Minimal. Kemudian pada saat pendidikan itu maksimal itu 22 tahun. Jadi nanti dibuka pendidikan yang rekrutmen awal tahun ini Bang, itu nanti dibuka pendidikan tanggal 4 Maret. 4 Maret ini ya? 4 Maret ini itu usia maksimal dia harus 22 tahun pas. 22 tahun, yang minimalnya minimal 17 tahun 9 bulan. Itu untuk usia Bang ya. Kemudian tidak ada catatan kriminal, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan pengadilan atau ketetapan hukum. Sekolahnya pendidikan minimal ijazah? Untuk ijazah SMA Bang. SMA ya? SLTA ke atas. Sederajat ya? Sederajat. Iya. Nah, untuk yang ini gimana Pak Tri, apa yang kita di Muara Enim, kita kan membawahi Kabupaten Muara Enim, kemudian Pali dan juga Prabu Muli. Itu pendaftaran adik-adik kita ini? Iya. Nanti bisa kita arahkan di Kodim Bang. Di Kodim. Di Kodim nanti kita bisa bantu, ya kan? Kita bantu nanti di Kodim persyaratan-persyaratan apa yang disiapkan. Kadang-kadang adik-adik ini kan sama kayak saya Bang, dulu kan nggak tahu Bang. Apa yang harus diperbuat ini Bang. Kita datang. Itu satu. Yang kedua takut Pak. Tapi karena bapak saya juga tentara, kakak saya tentara, ada gambaran lah. Nanti gini le. Tapi lebih jelas lah kamu datanglah ke Kodim. Waktu itu kami ada Koramil Bang. Kami ke Koramil. Deket dulu kan Koramil. Dari Koramil nanti dikasih tahu gambaran secara umum, siapkan apa yang perlu dibawa. Kita ke Kodim. Di Kodim lebih jelas semua, disampaikan semua lebih jelas. Berarti Kanca Kunian bagi yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi menjadi prajurit TNI AD, hubungi dulu Koramil setempat. Boleh yang dekat. Yang dekat. Kalau lumayan dekat dengan Kodim, langsung Kodim boleh. Ya. Nah, kalau di Koramil nanti dengan siapanya nanti itu arahannya? Dengan anggota Koramil pun sudah bisa tahu semua ya. Seluruh satuan jajaran kita sudah kita himbau Bang. Nanti kalau ada adik-adik yang berminat, nanti kita sampaikan inilah persyaratan-persyaratannya supaya disiapkan. Nanti semua sudah disiapkan di Koramil. Mulai kapan kitanya Pak? Sekarang sudah sekarang sampai di bulan Maret ya? Iya, sekarang sudah mulai jalan Bang. Khusus lelaki ya? Ya. Lelaki. Kalau Tamtama laki-laki. Berarti yang ini Pak. Iya. Kalau Tamtama laki-laki Bang. Kalau Kanca Kunian Pak, tim produksi kita ini cewek semua nih. Iya. Maaf nggak bisa ya Dek ya. Kalau yang perempuan bisa untuk Bintara. Bintara minimal Bintara. Termasuk di Akmil juga ada Akmil Bang. udah bisa ya. Bisa untuk yang perempuan. Persyaratan administrasi ya. Nah, kalau fisik gimana? Untuk fisik gimana Pak? Jadi saya ulangi lagi di Bang. Jadi persyaratan ini pertama ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan lain, ada persyaratan tambahan, kemudian ada persyaratan juga prestasi. Tadi kita sudah bahas persyaratan umum, kemudian ini persyaratan yang lain. Ini persyaratan yang lain kami sampaikan. Yang pertama, ini pria. Tamtama ini khusus laki-laki ya. harus kita luruskan ini. Kalau yang wanita, yang perempuan ini bisa untuk yang Bintara atau yang akademi militer boleh. Jangan kalau sampai yang tersebar di luaran Tamtama nerima wanita. Nah, bahaya tuh. Tamtama ini khusus pria. Khusus pria ya, bukan mantan prajurit TNI Polri atau PNS.
bukan mantan. Oke. Artinya belum pernah masuk Belum sama pernah sekali, masuk. betul. Kemudian yang berikutnya berijazah minimal tadi yang SLT, SMA, MA sederajat atau paket C. Oh, paket C. Boleh, ya, boleh, masih berlaku. Atau swasta, negeri, terakreditasi juga boleh. Kemudian belum pernah menikah. Nah, belum pernah menikah. Tinggi badan, ini tinggi badan sekarang 160 cm. 160. Minimal. Oh, minimalnya. Minimal 160 cm dengan badan yang seimbang. Oke, seimbang itu? Seimbang ya, proporsional lah. Ideal. Biar tahu bocoran. Kemudian untuk kemudian siap ditempatkan di mana saja. Kemudian harus mengikuti pemeriksaan. Ini yang tadi abang tanyakan, ada administrasi, Ya. kemudian ada kesehatan, jasmani, kemudian penelitian personil, termasuk psikologi. Nah, itu yang harus dijalani. Tes itu. Nah, itu tahapan itu ada di Kodim. Sudah ada bang jadwalnya. Ini waktu-waktunya untuk pemeriksaan administrasi. Ini nanti dimulai dari 18 Januari kemarin 18 Januari, oke. sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Termasuk nanti di situ ada tes kesehatan yang pertama. Kemudian nanti ada prasidang tingkat Panda tanggal 4 Februari. Kemudian nanti ada sidang pemilihan tingkat Panda tanggal 5 Februari 2025. Kemudian verifikasi di Mabesa tanggal 6 sampai dengan 7 Februari. Oke. Siap bang. Nah, ya nanti tempat pelatihannya, pendidikannya di mana kita, Pak Tri? Kalau untuk pendidikan dan latihan kita untuk Tamtama, masing-masing Kodam sudah punya bang. Kita di Kodam 2 ini, Kodam 2 Sriwijaya ini nanti tempatnya di Lahat. Oh. Di sana ada pendidikan secata. Secata, oke. Betul. Yang kurang lebih 1 jam lah, 1 jam setengah lah dari sini bang. Ya, di sana ada pendidikan secata. Nah, maaf ini Pak Tri, sedikit rahasia. Iya. Tapi umum lah. Kira-kira berapa Iya. kotanya untuk penerimaan? Itu ini boleh dipublish nggak itu? Tergantung nanti kebutuhan negara, termasuk oke, tergantung juga hasil dari tes atau rekrutmen di lapangan. Yang memenuhi syarat ini ada berapa? Gitu. Nanti akan di-compare bang, dibandingkan antara kuota dengan yang memenuhi syarat. Misalnya kotanya 100 misalnya Pak ya. Nanti di ranking bang. Yang memenuhi syarat di ranking dari nomor 1 sampai dengan 100. Nah itulah yang dimasukkan nanti. Kira-kira begitu. Jadi yang masuk, yang lulus itu harus memenuhi kriteria. Tadi yang disampaikan mulai dari administrasi, kemudian tes kesehatan, dari tes jasmani, termasuk tes psikologi, termasuk ada tes wawancara. Ya, itu semua di ranking. Terakhir Pantohir. Pantohir. Apa juga Terakhir Pantohir. Masih hafal bang ya? Karena sudah ngalami. Oke. Jadi berdasarkan ranking ya. Berdasarkan ranking, Jadi Bang. walaupun dia misalnya kota 100 ternyata persyaratan tidak mencukupi, tetap ini ya. Meskipun ada nilai yang bagus, memenuhi syarat, cuman karena kuotanya dia dibatasi, tidak bisa dipaksakan juga bang. Tapi percayalah bahwa yang masuk nanti, yang di dalam kuota itu pasti sudah memenuhi syarat semua. Dan yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik. Kira-kira gitu bang. Yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Oke. Nah Pak Tri, ada ini nggak Pak Tri? Ada saran nggak apa misalnya? Kan tadi pengalaman Pak Tri waktu mau ngikutin Akmil tahun 2001 itu. Nah untuk adik-adik kita yang mau daftar, apa sih misalnya persiapan-persiapan yang dibutuhkan selain administrasi ya? Iya. Kalau kita simpulkan sih bang, ini sebelum saya cerita, kalau kita simpulkan semuanya kembali ke takdir bang ya. Ketetapan Allah kepada kita kan, nanti kamu bakal jadi apa gitu kan. Tapi manusia ini kan ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu berusaha dan berdoa. Itu bang yang saya kerjakan. Berusaha dan berdoa, kemudian yang bisa menaungi apa yang kita kerjakan ini orang tua, terutama ibu. Gitu bang. Jadi ibu saya mendoakan, bapak saya juga mendoakan, kemudian saya juga berusaha bang. Apa yang diujikan itu saya siapkan semua. Administrasi semua kami siapkan. Alhamdulillah administrasi ini termasuk di dalamnya hasil nilai-nilai bang.
nilai-nilai juga berpengaruh kalau Ya. kalau di akademi militer nilai juga berpengaruh bang. Jadi kami belajar bang, belajar. Mulai dari waktu SMA-nya itu. Ya belajar dari SD Oke. belajar bang. Oke, nah sorry Patri. Patri waktu masuk Akmil itu dari SMA apa dari SMP apa? Saya SMA bang, Ke SMA. SMA lulusan SMA. Kemudian salah satu syarat administrasi itu nilai evaluasi Oke. apa itu bang? Nah, Pak, maksudnya gini, Patri itu dari kelas berapa nyiapin diri? Saya kepengen masuk Akmil. Nah, itu SMA-nya itu kelas berapa? Saya dari SMP sudah mulai ini bang. Dari Sudah SMP. mulai serius saya bang. Memang ke Ya, sini. Oke. saya olahraga aktif, belajar saya juga rajin lah bang. Iya. Ibaratnya gitu, nggak main-main lah bang. Oke, Nah, kemudian sampai SMA saya tambah serius lagi. tambah Bang. serius lagi, memang tujuan ke situ. Ya, saya ambil IPA, IPA, ya. karena peluangnya lebih besar bang IPA. Karena belajar. Kami IPS, Pak. Pelajaran anak masuk. Bisa juga bang, hanya ininya beda aja. Jalurnya beda ya? Jalurnya beda. Tapi udah IPA galau. Iya bang. Jadi Iya. Pak Tri ketika akan cita-cita masuk ke Akmil itu Saya udah siapkan. Dari SMP saya sudah siapkan. mulai terus Iya. SMA. SMA, jadi belajar bang. Salah satu administrasi yang dipenuhi adalah NEM. Waktu itu kami nilai akhir tahun itu bang. Nah, namanya? Itu kami minimal itu 42 bang. Tahun 2001 itu 42. 42 ya? Alhamdulillah NEM saya tinggi waktu itu bang. 4? Saya 54. Lebih. Alhamdulillah bang. Jadi itulah yang tadi saya bilang bang, berusaha dan berdoa. Ya. Kita berusaha dan berdoa, Allah yang menentukan bang. Pengalaman apa yang Pak Tri kan Pak Tri bisa bagikan untuk adik-adik calon yang kepengen ngikut? Iya. Bisa Berusaha dan berdoa lah bang. usaha dan doa ya. Berbuat baik sama orang tua khususnya perempuan bang ya. Jangan pernah ngelawan kita bang. Ya. Kita siapkan semua yang jadi apa tadi itu ketentuan kita siapkan. Kesehatan, jangan kita makan makanan yang terlalu berbahaya. Ya. Kemudian jangan merokok, apalagi narkoba ya kan bang. Kemudian dari jasmani kita latih bang. Lari, resto, pull up, sit up, push up, shuttle run, lari itu kita siapkan. Berenang kita siapkan bang. Saya dulu juga dari SMP itu bang. Udah mulai fisik benar-benar dijaga Dulu ya. udah bisa berenang, saya belajar berenang. Oke, siap. Saya SMP sampai SMA 6 tahun, saya berangkat dan pulang sekolah naik sepeda bang. Sepeda ya. Berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo. Rutin itu. Rutin itu bang. Ada yang dibonceng? Nggak ada. Sepeda bang, sepeda kayu bang. Iya, enggak di belakang ada yang dibonceng. Nggak ada. Bukan sepeda motor bang, sepeda kayu. Oh, ini sepeda itu ya? Di kampung bang. Sepeda jengki. Iya. Kalau kami ngomong sih. Iya. Sepeda kampung itulah bang. Oke. Jadi disiapkanlah semuanya bang. Semuanya ya. Kesehatan, fisik, belajar, psikologi. Psikologi. Sekarang sudah canggih bang. Oke. Di handphone, internet bisa kita buka contoh-contoh apa namanya itu soal-soal psikologi. Soal psikologi. Kalau enggak sudah ada buku Iya. yang tentang psikologi banyak bang. Kalau enggak, saya lihat ini ada di beberapa kota besar ada itu bang bimbingan. Ya, bimbingan khusus untuk Khusus untuk masuk TNI Polri. Nah bisa lah apa aja kita ya. namanya usaha bang, boleh lah. Kalau dulu kan nggak ada. Enggak Bang. ada belajar Sendiri. belajar sendiri. Kalaupun nggak ada ya sudah, Tapi ikuti memang- saja. Memang beda. Siap. IPA dan IPS. Sama aja bang. Emang beda. Setelah lulus mereka nanti penempatannya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Oh, bersedia di tempatnya di mana saja bang. Oh, tidak otomatis. Tidak Oke. mesti di sini. Ya, Walaupun pendidikannya meskipun di sini. pendidikan di sini. Oke. Meskipun pendidikan di sini. Jadi dia misalnya bisa dia ditaruh di Kalimantan, di Ya, Papua, di mana? di Atau mana juga yang aja. dari Papua bisa Ya, ditaruh di sini di dia, Bang. seluruh Indonesia. Di lah, seluruh Bang. Indonesia ya. Iya. Hanya pendidikannya saja di Iya, sini. pendidikannya di sini. Nanti setelah lulus ditempatkan di mana aja. Tadi kan masuk persyaratan lain. Oh iya, bersedia Bersedia ditempatkan. ditempatkan di mana saja. Gitu bang. Jadi Pak Tri, penerimaan prajurit TNI AD ini tidak dibungut biaya, Tidak dipungut biaya. perlengkapan administrasinya harus ini, kemudian Kanca Kunian yang kepengen mendaftarkan diri dan menjadi anggota TNI AD silakan ke Koramil
terdekat dulu ya. Kodim boleh. Cari informasi Kodim, selengkapnya. ya, boleh. Cari informasi selengkapnya di koramil terdekat, kemudian arahan bapak-bapak anggota kita di situ bagaimana. Kalau misalnya belum puas baru ke Kodim. Kodim. Iya. Nah, Kodim 0404 Muara Muara Enim Enim. itu lokasinya di jalan, pokoknya gini deh, Sampingnya terminal, Pak. sampai terminal. Nah, Kancuknya pasti tahu galau. Samping terminal Muara Enim itulah. Sampai terminal Muara Enim atau Iya. di depan kantor Depan Pemda. stasiun. Depan stasiun. Depan stasiun, Pak. Pokoknya gampang, warnanya Iya, hijau iya. catnya kan. Oke, Kancuk Kunian, di ujung acara ini kita izin Pak Tri mohon apa ya Pak ya, statement, closing statementnya. Kira-kira apa nih Pak statement Bapak untuk penerimaan tahun 2025 ini prajurit TNI AD, kemudian apa nih Pak harapan untuk adik-adik pendaftar ini? Silakan. Kami sampaikan kepada seluruh adik-adik, seluruh warga negara Indonesia bahwa di awal tahun ini 2025 akan dibuka pendaftaran terkait dengan tamtama, calon tamtama TNI Angkatan Darat tahun 2025. Bagi adik-adik generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI Angkatan Darat, saya himbau, mari kita ikut pendaftaran ini sesuai dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya kita siapkan sendiri secara pribadi apa yang harus disiapkan dari administrasi, kemudian kesehatan, kemudian kesiapan jasmani, kemudian termasuk kesiapan untuk psikologi, termasuk nanti wawancara, apa yang harus kita siapkan diri kita dulu sebelum kita bertempur di medan rekrutmen. Karena saingannya banyak, Bang. Saingan banyak ya. Saingannya banyak. Jadi kita harus siapkan yang terbaik untuk kita sendiri. Semoga apa yang kita upayakan menjadi hasil yang baik juga demi bangsa dan negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Itu, Bang. Oke. Siap. Sip. Oke, semuanya Kancuk Kunian, kelar sudah aksi acara kita Sersan Mangerasan. Ini Sersan ini, aduh senior. Ini Letkol kita. Bapak Letkol Armet Tri Budi Wijaya SH, Komandan Kodim 0404 Muara Enim, dan saya Sersan Anggi. Oke, Kancuk Kunian, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Diingatkan sekali lagi, bagi yang ingin mengabdi pada negara melalui TNI AD, prajurit TNI AD, silakan daftarkan diri Kancuk Kunian, lengkapin semua administrasi dan hubungi koramil terdekat di wilayah Pali, Prabu Muli, dan juga Muara Enim. Kalau sudah dapat informasi kurang puas, silakan datang ke Kodim 0404 Muara Enim. Lokasinya di depan kantor Pemda, dekat terminal terminal Muara Enim, dekat stasiun kereta api. Ada titik temunya udah di situ deh. Depan Masjid Agung Muara Enim. Masjid Agung Muara Enim, ya. Pokoknya titiknya ada di situ. Oke, Kancuk Kunian, dan ingat, tidak dipungut biaya. Gratis. Ya. Jadi siapapun orang yang menawarkan diri untuk bisa membantu meloloskan Kancuk Kunian untuk menjadi anggota TNI AD, harap laporkan. Jangan percaya dan laporkan. Nah, betul. Jangan percaya dan laporkan ke Kodim. Betul. Ya, betul Pak ya? Iya, betul. Soalnya masih banyak ini Pak. Iya, betul. Nah, masuk sekolah sekarang ada orang dalam. Betul. Tidak ada orang dalam. Pokoknya untuk negara Indonesia gratis Pak ya? Iya, semuanya gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya. Oke, semuanya, Kancuk Kunian dari Jalan Era Kartini nomor 247 Muara Enim. Saya Diji Anggi dengan Bapak Letkol Armet Tri Budi Wijaya. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami bercandanya kelewatan, kami ketawanya puas lepas. Itu semuanya untuk kita. Oke, Kancuk Kunian, sekali lagi selamat siang, sampai jumpa lagi, dan dengan segala rendah hati saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, bye bye.